Baik. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita beruntung malam hari ini bisa ketemu lagi secara offline ya. Ini masih praktek. Jadi persiapan agak ini sedikit kendala, jadi agak telat mulainya. Baik Bapak Ibu sekalian yang di Zoom maupun di ruangan ini, kita malam hari ini ingin mendengar dari Pak Seto apa itu Paskah. Dan nanti Pak Seto akan membawakan renungannya. Berikutnya nanti kita akan kembali kepada topik yang kemarin yang dibawakan ke Pak Seto juga, masih terputus, masih ada beberapa sesi lagi ya. Nanti kita lanjutkan. Baik Bapak Ibu, kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Tiwi. Silakan Bu. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Bapak Ibu, saya mengundang semua untuk boleh berdiri. Kita PKS Sinonimus dengan Allah Bapa yang Maha Baik, kami mau mengucap syukur bahwa malam ini kami boleh berkumpul di tempat ini bersama-sama mendengarkan pengajaran Pak Seto, baik offline dan online. Ya Bapak, kami mohon curahan Roh Kudus-Mu di tempat ini dan juga curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami boleh terima malam ini boleh kami pahami dan kami mengerti. Dan kami juga mau berdoa untuk Pak Seto yang akan membawakan yang akan berbicara melalui Pak Seto. Terima kasih ya Bapak, dengan perantara-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu, kita dengarkan ada dari Pak Seto. Malam. Shalom. Selamat Paskah dulu. Yang Paskah, nggak ada nama saya. Oh. Baru Duda, oke. Gabriel, oke, aku taruh. Oke, aku ganti ya, Gabriel. Baik, selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Ini pertama kali setelah 2 tahun ya, kesempatan pertama bicara di secara langsung dan bicara nanti ini akhir bulan mulai lagi membantu menemani saudara-saudara di keuskupan lain untuk belajar juga. Sudah berani naik pesawat nanti. Nah, kita akan melihat ya beberapa hal yang perlu kita pahami kalau kita merayakan Paskah. Yang kita perlu perhatikan pertama, iman itu dipahami, dilakukan, dan dirayakan. Jadi dipahami, apa yang dipercaya itu dipahami, kemudian apa yang dipahami itu dikerjakan. Dan kemudian apa yang dipahami dikerjakan, kemudian juga dirayakan. Kurang satu
Silahkan mengingat kita mengikuti perayaan Paskah. Minggu Palma, Kamis Putih, Sabtu, Minggu. Pernah bosan nggak? Enggak. Kalau Jumat aku ngantuk apa? Enggak, lagi monitor. Monitor. Kalau sudah mengalami Jumat Agung, bosan ngeluh enggak sempat mengeluh, begini terus ya. Tahu ketika Romo sudah menyanyikan selesailah sudah kan, tapi dalam banyak kesempatan kita menemukan banyak Katolik nggak ngerti apa yang dirayakan. Kenapa merayakan pakai balon? Lalu Petrus kakinya dicuci. Lalu ketika mendengar penolakan dari Petrus, Yesus bilang apa? Ketika mendengar penolakan dari Petrus. Lihat ke ayat 7 dulu. Yohanes 13, silakan lihat ayat 7. Apa yang ku perbuat, engkau tidak tahu sekarang. Tetapi engkau akan mengertinya kelak. Nah, apakah waktu itu Petrus sudah tahu? Belum. Nah, sekarang berikutnya lihat ke ayat 8. Petrus tetap menolak kan untuk kakinya. Lalu Yesus lagi di ayat 8, "Jikalau aku tidak membasuh engkau akan membagian dalam aku." Ini juga belum dimengerti oleh Petrus kan? Yang sudah dimengerti oleh para rasul itu yang ada di lihat ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka yang mengenangmu, apa yang telah kuperbuat kepadamu? Mengertikah kamu? Nah, mengerti kan? Tapi Yesus langsung menjelaskan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan kamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jadi, jika aku
membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Yang ini udah pada tahu kan? Tapi yang ayat 7 dan 8 tadi, umumnya belum tahu. Jadi urusan membasuh kaki ternyata bukan hanya soal kerendahan hati. Kalau urusannya kerendahan hati, kaitannya dengan kematian Yesus apa? Tapi kalau membasuh kaki, kemudian ini urusannya kalau aku tidak membasuh kakimu, kamu tidak akan mendapat bagian dalam aku. Ini jelas berkaitan dengan kematian Yesus. Nah, kemudian yang banyak tidak tapi kenapa kalau misa pakai roti? Kemudian berikutnya banyak orang menyangka malam itu menjelang kematiannya Yesus itu hanya mengadakan Ekaristi. Padahal Bapak Ibu coba lihat dulu Injil Matius ya. Lihat ke Injil Matius bab 26. Ya, silakan, Pak. Matius yang 26 ini yang lebih tampak pembagian, lebih tampak alurnya ya. Lihat ke ayat 17. Kalau melihat judulnya langsung tahu kan? Pertama, Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Terus habis itu penetapan perjamuan malam. Nah, yang seringkali dilewati itu adalah Yesus makan Paskah. Yang seringkali dipikirkan malam itu Yesus hanya mengambil roti, mengucap syukur. Begitu apa enggak? Umumnya orang Katolik berpikirnya malam itu Yesus hanya membuat Ekaristi, atau umumnya orang Katolik sudah tahu waktu malam itu Yesus Paskahan juga. Sesama orang Katolik nggak ngobrol. Nah, ini saya memperhatikan sendiri, bukan saya nggak buat survei, saya cuma memperhatikan yang terjadi umumnya seperti itu. Jadi menjelang kematiannya Yesus berkumpul dengan murid-muridnya, lalu malam itu dia mengambil roti, mengambil anggur, hanya begitu. Jadilah Ekaristi. Tapi kemudian rotinya roti apa? Para rasul apakah diminta menyediakan roti khusus untuk membuat Ekaristi? Ternyata bukan. Nah, silakan Bapak Ibu lihat ke bab 26 tadi. Pada hari ayat 17 ya. Pertama, dari hari raya roti tidak beragi. Datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu. Di hari raya roti tidak beragi. Nah ini kalau mengikuti yang ada di dalam hukum Taurat, 7 hari makan roti yang dibuat tanpa ragi. Keras pasti rotinya. Keras atau alot kalau roti tidak pakai ragi? 7 hari itu dilakukan. Selama 7 hari makan roti yang nggak pakai ragi. Nah, kemudian hari pertamanya itu adalah hari raya Paskah. Nah, hari raya Paskah, kalau kita mengikuti yang ada di kitab Keluaran, udah tahu menunya. Ada anak domba bakar, roti yang dibuat tanpa ragi tadi, sayuran pahit, tapi apapun makanannya, minumnya tetap
wine, orang Yahudi dong. Yang apa aja minumnya teh orang sini. Yahudi apa aja minumnya ya makanannya apa aja ya wine minumnya. Nah, Tuhan Yesus mau pergi ke Yerusalem itu kan dalam rangka Paskah. Dalam rangka Paskah. Dan enggak seperti misa Paskah ya, hanya misa, selesai misa pulang, enggak. Dan kemudian perjalanan panjang ya dari Galilea ke Yerusalem. Dan selama hari-hari menjelang Paskah, Yesus sudah ada di Yerusalem. Sudah ada di Yerusalem. Lalu karena rombongan Yesus kan banyak, kalau harus sewa penginapan di Yerusalem, wah itu mahal. Minimal Yesus dengan murid-muridnya aja udah 13. Bapak Ibu tahu kan ada ibu-ibu yang ikut? Ibu-ibu ngikut. Emang Maria Magdalena itu dari mana? Emang dia orang Yerusalem? Bukan, dia orang Galilea. Nah, Ibu Maria ikut apa enggak? Ikut yang di kaki salib itu siapa? Jadi ada rombongan. Nah, kalau sewa penginapan, Yerusalem penuh, penginapan full book semua. Nah, yang kemudian dikerjakan, mereka nginapnya outdoor di Getsemani. Jadi kalau pagi sampai sore Yesus ke Galilea ke Betsalah ngajar, kemudian malamnya nginep di Getsemani. Nah, itu dilakukan beberapa hari. Nah, kemudian menjelang Paskah ini, atau tepatnya bukan menjelang, pas Paskah ini kan ada pertanyaan tadi, Guru, kita nanti Paskahannya di mana? Kita merayakan jamuan Paskah, menyantap jamuan Paskah di mana? Dan ternyata Yesus sudah ngatur, sudah mempersiapkan. Bapak Ibu lihat ke ayat 18. Pergilah ke kota, pergilah kepada si Anu. Bukan namanya Anu, tapi kalau sekarang sih X nggak disebut namanya ya. Dan katakanlah kepadanya, pesan Guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula, aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka, dan mereka mempersiapkan Paskah. Ya, jadi merayakan Paskahnya bukan di dalam Bait Allah ya, tapi di dalam kota Yerusalem. Rupanya itu ketentuan yang ada pada waktu itu. Jamuan Paskah dimakan di dalam kota Yerusalem. Nah, orang Yahudi sendiri itu merayakan Paskah untuk apa? Silahkan mengingat anak domba yang dibakar tadi. Bapak Ibu malam Paskah dengar ceritanya kan ya. Dipotong anak domba itu, kemudian darahnya dioleskan di tiang pintu, kemudian orang di dalamnya pada makan. Nah, ini untuk apa? Orang Yahudi merayakan Paskah untuk mengenangkan kembali peristiwa pembebasan dari Mesir. Kenapa sih harus ingat-ingat? Kenapa harus dikenangkan? Nih, Bapak Ibu, sekarang saya tanya dulu. Dari Bapak Ibu kecil, dari Bapak Ibu sadar bahwa Bapak Ibu itu manusia. Melewati kesadaran itu kan ya. Waktu bayi kan belum sadar kalau Bapak Ibu manusia. Sejak Bapak Ibu sadar bahwa Bapak Ibu adalah seorang manusia sampai sekarang, peristiwa apa yang Bapak Ibu senang ingat-ingat? Peristiwa apa yang Bapak Ibu senang mengingatnya? Peristiwa gembira apa peristiwa sedih? Peristiwa gembira. Peristiwa gembira itu baru saja atau malah justru yang paling saya ingat itu waktu saya masih kecil. Dari masa kecil ya.
Itu waktu ikut belanja ke pasar lalu nangis di pasar itu. Atau entah kenangan bersama siapa waktu itu. Kalau saya akan mengingatnya, ya kenangan dengan bapak saya itu paling gampang saya ingat dan paling senang saya mengingat. Kenapa peristiwa yang menyenangkan itu diingat-ingat? Kalau Bapak Ibu di rumah ada foto orang tua, Bapak Ibu hanya memandang foto itu atau mengingat peristiwa di masa lalu? Mengingat peristiwa. Biarpun nangis, tapi nangisnya senang ya. Kalau melihat foto orang tua bisa nangis kan? Tapi nangisnya karena kangen dan karena itu sebenarnya karena senang kan, bukan karena sedih. Nah, kenapa harus ingat? Kenapa kan harus mengenangkan peristiwa yang penting itu? Atau gini aja deh, ini ya, yang ulang tahun bulan ini siapa? Kenapa dirayakan ulang tahun itu? Ulang tahun, kelahiran, perkawinan, terus apa lagi yang dirayakan? Dikenangkan, itu dihadirkan lagi. Sehingga peristiwa itu tampak hadir di depan kita, dan kemudian kita ya mengambil, apa menyebutnya ya, bukan sekedar mengambil pelajaran, nggak cukup untuk mengatakan. Ada rasa syukur, ada gembiranya, dan kemudian sadar atau tidak, kemudian kita menata hidup kita berdasarkan kenangan itu. Masih ingat waktu ulang tahun ke-17, bedanya dengan sekarang? Ulang tahun sama atau beda? Beda. Tiap kali mengingat umur, kita juga mengingat cara hidup kita kan ya. Perhatiin aja isi surat, isi WA dari dulu sampai sekarang, sama apa beda? Ya, pasti sudah beda. Mengingat hari kelahiran, mengingat tahun kelahiran, lalu sengaja atau tidak, kita memperhatikan umur kita dan menata hidup kita menurut umur itu. Gitu apa enggak sih? Nggak nyadar beneran juga. Sudah bapak-bapak masih suka nantang berantem enggak? Beraninya sama istrinya kalau sekarang. Nah, udah lewat kan? Tapi kalau waktu masih SD, SMP, SMA, nggak bingung kan kalau mau berantem? Sekarang beda. Umur 60, 70 masih nantang berantem. Nah, itu sudah tidak sesuai dengan umur. Itu menata hidup. Nah, sama orang Yahudi merayakan Paskah, menghadirkan kembali peristiwa pembebasan dari perbudakan di Mesir. Waktu itu Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan, membuat mereka menjadi orang merdeka. Nah, sekarang mereka tahu, kita ini umat Allah. Kita ini orang yang dimerdekakan oleh Allah. Karena itu kita harus hidup mengikuti jati diri kita sebagai umat pilihan. Satu, peristiwa itu menggembirakan dan mereka menghadirkannya kembali. Dan kemudian yang kedua, mereka menata hidup mereka berdasarkan jati diri sebagai umat Allah. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga merayakan Paskah ini. Tuhan Yesus juga bagian dari umat Israel, bagian dari orang Yahudi, yang mengikuti kebiasaan orang Yahudi, makan Paskah. Nah, sekarang lihat, Bapak Ibu, ayat 20. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Makan apa? Jamuan Paskah. Menunya apa? Daging anak domba bakar, terus roti tidak beragi, sayur pahit. Kebayangkan makan daging, terus roti kering tadi, sayurannya kering, nggak pakai kuah ya. Ya harus minum lah. Maka kemudian ada anggur itu. Ya, ini Yesus makan jamuan Paskah.
Nah, kemudian sekarang silahkan ke ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, makannya makan zaman Paskah tadi ya, Yesus mengambil roti. Roti apa yang diambil? Roti tidak beragi yang belum dimakan ya. Bayar. Yang udah dimakan masa diambil lagi? Enggak. Nah, kemudian Yesus mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Yang disebut tubuhku itu yang mana? Ya, roti beragi oleh Yesus. Nah, kemudian sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah perjanjian, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darahku ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Ini dikatakan oleh Yesus ketika dia memegang dan menyerahkan cawan yang berisi anggur. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini kalau lihat di dalam teks kita tidak segera menemukannya, tapi Bapak Ibu bisa mengingat, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Itu ya. Nah, dalam rangka Paskah Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan yang kemudian kita terus lakukan dan sekarang menjadi Ekaristi itu. Nah, kemudian kaitannya apa Ekaristi dengan Paskah dan Paskah Kristiani, apa kaitannya dengan Paskah Yahudi? Gini, Bapak Ibu silahkan ini memperhatikan ini roti dan Yesus mengatakan ini tubuhku. Yesus pegang cawan isinya anggur, Yesus mengatakan ini darahku. Terus darah ini ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Nah, kalau kemudian Yesus mengatakan ini tubuhku, ini darahku, urusannya dengan pengampunan dosa apa? Nah, Bapak Ibu sekarang silakan ke Jumat Agung. Apa yang Bapak Ibu ingat-ingat kalau Jumat Agung? Susah. Bapak Ibu tolong mengingat ya, pernah mengenangkan kembali proses kematian seseorang. Bukan doa arwah itu berapa, bukan itu ya. Mengenangkan itu sama dengan menghadirkan kembali peristiwa kematian, proses matinya seseorang. Pernah? Apa itu? Apa? Jadi waktu itu matinya gimana matinya? Matinya diceritakan. Saya tidak mengatakan memperingati hari kematian ya, mengatakan memperingati proses kematian. Sehingga kita memandang peristiwa kematian. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu tidak melakukan, tapi kalau misalnya kematian Bapak, orang tua, kematian anak, itu kan diingat, ya, tapi kalau ingat nangis. Jadi coba Bapak Ibu mengingat kematian yang dikenangkan. Pahlawanan. Bapak Ibu lebih tahu Robert Walter Memingcidi atau lebih tahu Brand?
Kalau mengenangkan peristiwa kematian, proses kematian, berarti kita akan menemukan proses kematian itu menjadi sangat penting. Jadi kalau kita bukan kalau kita peringatan arwah atau peringatan kematian itu kan tidak diceritakan ya, tidak diceritakan lagi. Waktu itu adik saya atau bapak saya, ibu saya itu sedang di dapur, sedang masak, tiba-tiba dia megangi jantung, megangi dadanya. Waktu diomongin kayak gitu kan, nggak diceritakan. Nah, yang saya maksudkan, kapan kita mengenangkan proses kematian? Bisa jadi kita mengingatnya kalau kita berbicara tentang kematian seorang pahlawan. Karena kematiannya itu yang menjadi sangat penting. Jumat Agung apa yang kita kerjakan? Memandang proses kematian. Coba Bapak Ibu mendengar di Pasio itu. Mulai dari Yesus yang menyerahkan diri di Getsemani. Terus habis itu dibawa ke sidang Mahkamah Agama Yahudi pada Hanas. Terus dari rumah Kayafas dibawa ke Pilatus. Dari Pilatus, Nikosae sendiri Getsemani, Getsemani lagi ke Golgota, dan di situ mereka menyalibkan Yesus. Dan seterusnya sampai kemudian disulap di situ. Itu kan mengenangkan peristiwa kematian. Kematian kok dikenangkan, diingat-ingat. Karena peristiwa kematian Yesus itu kematian yang penting. Pentingnya bukan hanya untuk raga, bukan untuk hidup saya di dunia, tapi bahkan untuk kehidupan saya yang abadi. Nah, sekarang begini, peristiwa itu begitu penting untuk karya penyelamatan, untuk penyelamatan manusia. Kenapa? Mengingat yang gampang saja ya, karena begitu cara kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan perlu hidup yang kekal. Atau ayat sebelumnya, seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Belum selesai. Ngapain? Urusannya apa dengan kematian Yesus? Kita hanya bisa mengertinya Bapak Ibu kalau kita menggunakan pemahaman, konsep, kepercayaan yang ada dalam perjanjian lama. Apa yang disebut sebagai korban penghapus dosa. Jadi bukan korban penghapus manusia. Jadi kalau ceritanya lebih panjang lagi, tapi cukup mengingat korban penghapus dosa. Imam mempersembahkan korbannya berupa ya daging binatang, lembu, kemudian domba. Ya. Dan ketika korban ini dipersembahkan, mereka percaya Tuhan membersihkan mereka dari dosa. Lengkapnya itu sebenarnya ada di Mazmur 16 tentang hari raya pendamaian. Nah, di kayu salib, Tuhan Yesus mempersembahkan diri sebagai korban penghapus dosa. Nah, dengan korban itu, Yesus menghapus dosa manusia, sehingga manusia dipandang layak untuk tinggal bersama dengan Allah di surga. Atau kalau dalam Injil Matius tadi, di kayu salib, itu mempersembahkan diri sebagai korban. Dan dengan korban itu, ya, Allah mengampuni dosa-dosa manusia.
Dan kalau sampai di rumah Bapak Ibu ada salib tapi nggak ada korpusnya, yang akan komplain pertama siapa? Pasti bukan orang jauh. Jangan-jangan Bapak Ibu sendiri yang nomor satu yang akan komplain. Salib nggak ada korpusnya kok dipasang. Begitu kan ya? Itu kenapa perlu ada korpus? Di situ ada kematian kan, dalam Yesus yang disalib, dalam korpus itu ada peristiwa kematian. Dan jelas untuk orang yang percaya kepada Yesus, kematian Yesus itu begitu penting. Sampai-sampai kalau Jumat Agung sampai nggak ada misa kan. Itu kan istilah dalam gereja begitu. Yang selama prapaskah nggak bisa. Karena yang kenang yang dirayakan dalam Ekaristi dihadirkan dalam Jumat Agung. Nah, sekarang begini, Tuhan Yesus sendiri memberikan masuk teknik cara. Tuhan Yesus memberikan cara untuk mengenangkan peristiwa besar itu. Cara di kayu salib mengenangkan kematian mendatangkan keselamatan itu. Balik ke malam sebelum Yesus yang menyelenggarakan Ekaristi. Ini tubuhku. Tapi di memori Bapak Ibu, yang Bapak Ibu ingat pasti lebih lengkap. Ini tubuhku yang diserahkan bagimu. Ini banyak orang Katolik yang mikirnya, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, yaitu nanti kita terima waktu komuni. Bukan itu yang dimaksudkan. Tapi tubuh yang diserahkan bagimu itu menunjuk kepada tubuh Yesus yang diserahkan sebagai korban di salib. Nah, Tuhan menunjukkan cara untuk mengenangkan, yaitu dengan Ekaristi, nomor satu itu, dan kemudian yang kedua, perayaan Paskah. Dan ketika orang merayakan peristiwa dalam Perjanjian Lama di antara orang Yahudi, tujuannya menghadirkan kembali peristiwa itu ya. Tapi tujuan yang kedua, jangan lupa menata kehidupan sesuai dengan kehendak Allah yang nyata, yang dinyatakan dalam peristiwa yang dikenangkan. Orang Yahudi dalam peristiwa Paskah itu yang mereka kenangkan, Tuhan sudah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Mereka menata hidup mereka. Ingat ya, kamu itu umat Allah yang dibebaskan dari Mesir. Jangan sampai kamu menyembah dewa-dewi. Itu cara menata hidup mereka. Ingat ya, kamu dulu budak di Mesir. Karena itu perhatikan saudara-saudaramu yang miskin. Jangan sampai, ini kalau mengikuti hukum yang ada di dalam Taurat ya, kamu memperbudak saudaramu selama ini. Kalau ada orang yang menyerahkan diri kepadamu menjadi budak, kamu hanya boleh memperbudak dia, menjadikan dia budak 6 tahun. Setelah 6 tahun, kamu harus membebaskan dia. Tapi harus memberi bekal. Enggak ada di antara bangsa-bangsa lain, enggak ada yang begitu. Bebaskan dia, beri bekal untuk hidupmu. Tapi kalau saudaramu itu enggak mau bebas, pilih jadi budak, ya enggak apa-apa. Jadi ini contoh bagaimana orang Israel itu mengenangkan peristiwa Paskah, menghadirkan peristiwa itu dengan penuh syukur, dan kemudian mereka menata hidup mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Agung, kemudian Paskah, gitu ya. Kita mengangkat jiwa itu, kematian dari kebangkitan. Semuanya dia harus dibuka juga.
Haleluya. Kalau saya susah, berasa. Tapi Bapak Ibu perhatikan pas saya ada proses syukurnya untuk menata hidup sesuai dengan kehendak Allah, iya. Tapi dalam hal ini juga orang sering nggak paham. Bapak Ibu, gini saja yang gampang saja. Kalau baptisan baru, itu di gereja Bapak Ibu dilakukan sebelum Paskah atau pas Paskah itu? Sebelum ya? Malah sesudah Paskah. Masa sesudah Paskah? Sebelum atau malam Paskah? Bijili Paskah itu. Kalau dilakukan sebelum, biasanya karena urusan waktu aja. Misal malam Paskah itu sudah lama sekali, nanti tambah baptisan. Tapi walaupun nggak ada baptisan, Bapak Ibu diajak untuk mengingat janji baptis kan? Ingat janjinya? Janjinya apa? Ada unsur kepercayaan. Percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, percaya kepada Yesus. Nah, percaya juga kalau Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia yang mati di kayu salib untuk membebaskan manusia dari dosa kan? Nah, karena itu kemudian ada janji lain. Janji apa? Menyangkal setan. Bilang semua. Bilang menolak beneran ya? Menolaknya beneran apa enggak itu? Yang saya khawatir itu nanti kalau saya kan janjinya kepada Tuhan, lalu saya sering ingkar janji, lalu nanti kalau saya ketemu Tuhan, jangankan ngomong alasan macam-macam kenapa saya ingkar janji, jangan-jangan mau ngomong aja sudah. Nah, dalam janji baptis kemudian ada penolakan terhadap setan, penolakan terhadap dosa. Itu kan sebenarnya kita diajak menata hidup kita sesuai dengan kehendak Allah kan. Bapak Ibu boleh mengingat ya. Selama Bapak Ibu mengikuti Yesus, sudah lama kan ya? Pernah dengar Tuhan Yesus memaklumi Bapak Ibu kalau berdosa? Mana? Enggak apa-apa kamu berdosa, aku sudah mengampuni kamu sebelum kamu berdosa gitu. Ada yang ngomong begitu tapi enggak Katolik loh ya. Iya, benar. Jadi orang bisa sampai melakukan dosa tanpa merasa berdosa. Karena apa? Sebelum kamu berdosa, kamu sudah ditebus. Dosamu sudah dihapus. Jadi kalau mau berdosa orang jadi biasa saja. Ada yang salah di situ. Ada yang aneh kalau orang memikirkan hal yang seperti itu. Enggak pernah kita menemukan Yesus yang memaklumi para pengikutnya berdosa. Kalau matamu menyesatkan kau, nah, jelas kan? Tetapi perempuan yang tertangkap berbuat dosa itu enggak dihukum oleh Yesus. Iya, enggak dihukum. Tapi Tuhan Yesus bilang apa kepada perempuan itu? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dan saya juga sering janji itu, aku benci akan segala dosaku dan berjanji. Selesaikan janjinya bukan itu. Janjinya bukan dengan pertolongan rahmat, berjanji. Jangan sampai nanti Tuhan malah nyanyi janji-janji tinggal janji. Nah, yang menjadi penting Bapak Ibu bukan soal tidak berdosanya ya nomor 1, tapi perjuangan melawan dosa.
Ini selama 2 tahun ini kan Bapak Ibu kurang ya dosanya ya. Berkurang kan ya dosa? Enggak juga. Kalau jarang ketemu orang, mau gosipin siapa? Mau fitnah siapa? Benci siapa? Yang sampai benar-benar takut dengan virus ini, ada yang sampai nggak berani keluar rumah beneran nggak? Oh masih ya? Iya. Enggak, saya tidak ngomongin Bapak Ibu yang di rumah ini banyak yang Bapak Ibu yang tinggal di rumah banyak yang tempatnya jauh juga. Yang takut beneran berarti kan diem di rumah saja. Kalau di rumah saja mau berdosa apa? Mau cari lawan. Nah kan berkurang. Berantem memang maksimal berapa kali sehari kalau berantem? Tapi yang sekali lagi yang menjadi lebih kalau hanya mau tidak berdosa, Bapak Ibu tutup sendiri, tutup kamar, tinggal di rumah, nggak usah ngapa-ngapain, nggak akan berdosa. Apalagi yang udah pada pensiun, nggak udah nggak punya tanggungan apa-apa, tidak ada kewajiban yang dilalaikan. Tapi bukan begitu, tapi perjuangan untuk melawan kecenderungan kepada dosa itu yang jauh lebih penting. Bisa mengingat godaan untuk berdosa. Biasanya saya tunduk ngikuti godaan itu atau saya ngelawan. Kalau memang melawan, berarti kan nggak pernah menyesal karena nggak jadi berdosa kan? Pernah nggak menyesal karena nggak jadi berdosa? Saya pakai kata yang berat ya. Pernah nyesel nggak jadi ngelabrak orang? Pernah nyesel nggak karena nggak jadi balas dendam? Padahal ada kesempatan. Setelah kesempatan lewat, kenapa nggak saya pukul orang itu tadi? Itu kan nyesel, bukan syukur. Dan orang bisa begitu, bisa. Bukan bersyukur karena nggak terus, tapi menyesal. Kalau diomongkan jadi aneh kan, tapi kalau dikerjakan biasa aja. Dan orang bisa berbicara dengan menggebu karena nggak dibalas dendam. Nah, balik lagi, kecenderungan kepada dosa ini tetap ada di dalam diri kita dan terus gangguin kita. Atau yang lain lagi. Kalau umur udah di atas 70 itu masih bisa sombong apa enggak? Ya udah, yang 60 ke atas itu masih bisa sombong? Bisa iri? Tuh, nggak ada expirednya kan? Jadi perlawanan terhadap dosa tetap harus dilakukan sampai selesai hidup kita. Tapi sebenarnya kalau sudah pernah melakukan perlawanan berikutnya akan jadi lebih sederhana, lebih mudah. Yang pernah berhasil melawan kesombongan, nah, untuk berikutnya kalau muncul keinginan untuk sombong, itu akan lebih gampang. Tapi balik lagi, tetap ada kecenderungan untuk berdosa dan kecenderungan ini harus dilawan. Nah, kemudian menata hidup menurut kehendak Tuhan. Ketika saya bertanya kepada Bapak Ibu tentang Kamis Putih tadi, yang nomor 1 Bapak Ibu ingatkan tentang rendah hati, mengasihi. Kalau Tuhan sudah mengasihi saya, mengorbankan diri di kayu salib, bagaimana hidup saya? Bapak Ibu pasti tidak lupa pesan Tuhan Yesus di Kamis Putih itu kan. Seperti aku sudah mengasihi kamu,
demikianlah kamu harus saling mengasihi. Itu kan ya. Nah, berikutnya lagi, Bapak Ibu, silahkan mengamati saja apa yang ada di dalam diri Bapak Ibu tentang mengasihi. Kasih itu kan mulainya di dalam hati kan ya. Orang yang mengasihi itu dalam hatinya ada keinginan, kerinduan supaya yang dikasihi bahagia. Benar apa enggak? Memang Bapak Ibu belum pernah punya pengalaman mengasihi, pasti bohong kalau bilang belum. Bapak Ibu pengen anak-anak gimana? Sejak anak di dalam kandungan, ibu pengen anak ibu bagaimana? Jadi anak yang bagaimana? Waktu kecil pengen anaknya jadi anak baik. Waktu masih di dalam kandungan, waktu anak masih kecil. Setelahnya anaknya sudah agak besar, ngomongin baiknya anak-anak atau suksesnya anak-anak. Ada yang beda ya? Kecil, anak-anak diajari untuk berbuat baik kan ya? Lalu anak-anak mulai diajari untuk punya duit banyak itu waktu umur berapa? Sebelum kerja. Misalnya begini, Bapak Ibu berpikir, orang tua berpikir tentang anak. Sekolah di sekolah yang favorit kan? SD-nya favorit. Tujuannya apa? Supaya nanti dapat SMP yang baik juga. Dapat sekolah SMA yang baik juga. Terus habis itu, kuliah universitas yang baik. Tujuannya apa? Kerjaan. Kerjaan yang bagaimana yang dicari? Yang baik itu yang bagaimana? Saya minta maaf ya, bukan saya merendahkan Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu pernah nggak dulu punya cita-cita supaya anak Bapak Ibu itu sekolahnya di sekolah itu loh, pekerja sosial itu loh. Ya begitu. Karena yang dipikirkan itu tadi, kerjaan baik dan ukuran kerjaan baik itu gaji gede. Saya tidak menyalahkan itu, enggak. Saya enggak ngomongin itu salah. Enggak. Tapi dua-duanya kan harus jadi satu kan. Dulu pengen anak jadi baik, habis itu anak jadi sukses. Nah kemudian yang berikutnya kan sukses dan baik kan ya. Kalau cuma sukses tapi nggak kenal Tuhan lagi, Bapak Ibu mau pergi aja sedih sekali itu. Dan banyak orang tua sedih gara-gara itu. Hanya pengen anaknya sukses, dan setelah anaknya sukses, baru nyadar anakku nggak mau kenal Tuhan lagi. Nah itu orang tua bisa nggak tenang kalau begitu. Nah balik lagi, dari dalam hati ingin supaya orang yang dikasih baik, bahagia, itu orang mengasihi. Kemudian yang kedua, berkorban demi kebaikan orang yang dikasihi. Udah, yang ini Bapak Ibu sudah pasti melimpah ruah pengalaman berkorbannya. Nah, Bapak Ibu lihat yang sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghendaki manusia hidup kekal. Dari dalam hatinya, Tuhan Yesus menghendaki manusia memperoleh hidup yang kekal. Tuhan menghendaki manusia bahagia. Dan kemudian, Tuhan juga berkorban demi kebahagiaan manusia. Mati di kayu salib, supaya manusia masuk surga. Ini Tuhan yang mengasihi. Seperti aku sudah mengasihi kamu, demikianlah kamu harus saling mengasihi. Seperti aku sudah mengasihi kamu, demikianlah kamu harus mengasihi sesamamu. Nah, menata hidup sesuai dengan peristiwa Paskah, itu berarti kembali mengingat bagaimana saya mengasihi sesama, bagaimana saya melakukan apa yang diperintahkan, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Jadi peristiwa Paskah, perayaan Paskah, itu dilakukan dalam rangka itu. Nih, kemudian Bapak Ibu setelah merayakan Paskah, kami kan jadi paroki ya. Bila rasa ini kuota sudah nggak muat kan ya.
penuh. Itu yang datang bawa KTP aja udah banyak sekali kan. Nah, bagian merayakan itu kalau di antara umat Katolik luar biasa. Di banyak tempat itu jalan-jalan pasti pada macet kalau habis misa atau sebelum misa. Tapi balik lagi, ada yang perlu dipahami dan ada yang perlu jaga. Nah, ini sudah Pak. Saya nggak bawa logi. Ya sudah 2 jam. Oh, enggak, saya ngikuti jadwal. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Iya, Bu. Ya, silahkan. Atau memang ada penyederhanaan perayaan. Waktu itu saya tidak ada penghormatan saya. Ibu sudah tanya sama romonya, Bro? Seksi liturgi? Oh, Ibu yang di Stefanus kok. Tidak ada penghormatan atau tidak ada penciuman? Lihat, Kak. Ada yang nyanyi lihat kayu salib itu enggak, Bu? Bukan. Yang saya tanya, ada enggak romo ngangkat salib, buka? Nah, yang saya tanya, yang tidak ada itu penghormatan salib, penciuman, mencium. Menghormati salib ada, tapi kalau mencium, jelas itu soal kebijakan yang berkaitan dengan situasi. Nah, tapi jangan bilang tidak ada penghormatan. Tapi kemudian yang ada, Bapak Ibu diajak untuk melihat salib, lihat kayu salib. Ya. Ya, tapi maksudnya hormati itu mulai dari situ. Jadi kita mengatakan lihat kayu salib. Terus ada kan itu? Ya. Nggak masalah. Menghormati dengan mencium itu beda, Ibu. Ya, jadi yang tidak ada mencium salib. Hormati salib tetap ada. Nah, menghormatinya benar. Tolong perhatikan syairnya itu gimana yang aku pas. Iya. Ya, itu. Terus mari gimana? Tuh, udah menyembahnya kan, terus berlutut kan? Nah, itu penghormatan yang dihormati, ya kita menyebutnya penghormatan salib, tapi sudah pasti yang dihormati itu adalah yang dikasih. Iya, begitu, Bu. Ya. Udah, sekarang pada mikir apa? Jam 8, jam 7. Nah, gini, peristiwa ini kan terus dikenangkan, dilakukan setiap tahun. Kalau Bapak Ibu sudah nggak banyak soal ya, tapi Bapak pernah ketemu anak muda yang mikirin ini ngapain kayak gini? Nggak pernah ketemu. Karena nggak pernah ketemu anak muda atau ketemu anak muda tapi nggak bertanya.
Enggak, maksud saya, untuk Bapak Ibu, peristiwa hadir dalam perayaan Paskah yang begini udah biasa, nggak ada soal. Tapi di antara anak-anak muda, Bapak Ibu pernah nggak ketemu? Kenapa, ngapain harus merayakan Paskah? Kenapa harus diulang-ulang? Udah tiap tahun Paskahan? Udah habis itu, anak-anak malah menggebu-gebu. Nah, kalau ketemu yang seperti itu, bersyukurlah. Karena banyak anak muda yang nggak mau merayakan lagi. Atau mengikuti perayaan Paskah tapi nggak ngerti maksudnya apa, perasaannya harusnya seperti apa. Mereka nggak mikir itu lagi. Dan saya tidak survei juga, banyak yang mengalami situasi seperti itu. Belum lagi baru hari Minggu. Ada anak muda yang sudah mengatakan lagi, sudah sekian kali, puluh kali saya mendengar, masih di gereja Katolik, masih mengatakan dia orang Katolik, tapi sudah berani mengatakan sudah agnostik. Agnostik. Ada nama baptisnya, kalau disuruh berdoa juga tahu, tapi praktis dia sebenarnya nggak percaya kepada Tuhan, dan praktek hidupnya nggak sesuai dengan iman Katolik. Dan biasanya yang gelisah nomor satu orang tuanya. Kalau anaknya merasa gelisah karena dia agnostik, itu tanda sangat positif. Berarti dia tahu dia sedang ada dalam masalah. Tapi banyak yang dia nggak nyadar kalau agnostik itu persoalan untuk seorang manusia, untuk orang beriman. Dan sekali lagi, kalau orang tua yang melihat itu dan menyadari kalau itu masalah, orang tuanya yang akan merasa sangat gelisah. Nio pernah ketemu nggak? Anak-anak yang agnostik kayak gitu? Bukan hanya agnostik, sudah ateis. Katolik ya? Apalagi didoain. Apalagi didoakan, tambah nggak mau. Diajak mau nyebut nama Yesus saja sudah nggak nyaman mulutnya menyebut nama. Nah, mau didiamkan. Nanti balik lagi, kalau orang tua menyadari hal yang seperti itu, jelas orang tua yang nomor satu bertanggung jawab ya, nggak bisa nyalain orang lain. Itu diajak kepada Romo, Romo disuruh memberi nasihat, lalu setelah Romo tidak bisa memberi nasihat, orang tua nyalain Romo. Romo saja nggak bisa menasihati anak saya. Loh, anak siapa? Nah, kemudian begini, perayaan-perayaan yang dilakukan dalam gereja Katolik itu sebenarnya menyangkut, kalau kita bicara tentang pribadi manusia ya, ada unsur pikiran, pemahaman, dan kemudian ada unsur hati. Ketika anak-anak sekolah, itu sekolahnya sekolah otak atau sekolah hati? Oh iya kan, sekolahnya sekolah otak terus kan ya. Menghafal, otak. Berlogika, perkalian, otak lagi. Tapi soal hati, nggak diperhatikan. Efeknya apa? Otaknya saja yang hidup, hatinya mati. Kalau yang ini Bapak Ibu ketemu apa enggak? Anak-anak yang otaknya hidup tapi hatinya nggak ada. Nah, kemudian kembali lagi, sebenarnya perayaan Paskah atau perayaan lain di dalam gereja Katolik menolong kita bukan hanya berbicara kepada otak, tapi juga kepada hati. Dan kemudian begini dulu, soal gampang sekali ngomongin hati ini. Bapak Ibu, kalau baca artikel pernah nangis enggak? Pernah, karena susah. Baca artikel nangis itu artikel apa coba? Artikel, makalah, skripsi dah.
Kalau baca skripsi nangis itu berarti skripsinya susah beneran itu. Tapi kalau Bapak Ibu nyanyi, pernah nangis? Yang bikin nangis itu nadanya atau syairnya? Nomor 1. Kan nggak pernah dengar instrumen terus nangis kan ya? Syair. Bapak Ibu perhatikan, kalau di dalam gereja, dalam perayaan-perayaan itu ada banyak hal yang dilakukan kan? Tapi kenapa kok pada nggak nangis? Syairnya nggak diurus. Coba Bapak Ibu ingat-ingat, yang Bapak Ibu ingat dari nyanyian pujian Paskah. Nyanyian pujian Paskah. Habis ini. Habis ya. Lalu yang syair yang panjang itu. Untuk menebus hamba, Bapa serahkan putranya. Tapi syairnya itu jarang diurus kan enggak? Kemudian syairnya diingat, ada banyak syairnya diingat, tapi nggak pernah didiskusikan sehingga banyak yang nggak paham. Padahal kalau kita ingat, kita paham syair itu lalu kita melakukannya, jelas ini ngomongnya kepada hati, bukan kepada otak. Ya otak juga ya, tapi bukan melulu kepada otak. Tapi kalau hanya tertinggal sebagai hafalan, ya itu ngomongin otak. Tapi kalau nyanyi lagu biasa itu kok pada nangis, kenapa sih? Kok bisa sampai nangis? Iya, kalau dengerin syairnya itu kok bisa sampai nangis itu kenapa? Wah, mengena di hati. Ini kayak pengalaman saya dulu ketika gitu ya. Atau dengar lagu, Bapak Ibu tolong mengingat ya, ada berapa judul lagu yang bicara tentang ibu? Coba sebutkan. Judulnya. Masuk banyak, sebutkan judulnya. Kasih ibu. Katakan anak tiri. Nah, mother. Terus. Doa ibu. Terus. Mama. Pan Paul saya punya lagu tentang ibu apa enggak? Enggak tahu. Edisi Litonga? Enggak. Karena saya bicara dengan angkatan Bapak Ibu kan Edisi Litonga ya. Lagunya gimana? Mama. Nah, dengar lagu-lagu itu, ikut menyanyikan lagu itu, orang bisa sampai nangis. Kenapa? Memperhatikan dengan nada. Di dalam gereja Katolik, syairnya nggak diperhatikan ya, yang penting hafal. Yang kur itu juga sama. Mazmur. Apa Mazmur? Syairnya lebih sulit lagi dipahami. Tapi balik lagi, saya justru mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan lagu, syair dalam perayaan-perayaan besar itu. Kamis Putih atau Jumat Agung, nggak usah bingung variasi nada pasio. Ada bingung karena masuk lagunya ini terus, ganti yang model lain. Nggak perlu. Karena yang jadi soal tetap, ini syairnya pada dipahami apa enggak? Ada yang sampai syairnya diganti. Iya, perhatikan nanti di buku panduan di paroki Bapak Ibu ya. Itu yang sambil memikul salibnya, Yesus pergi ke Golgota atau dibawa ke Golgota. Kalau sampai bukan sambil memikul salibnya Yesus pergi, kalau bukan itu berarti ada yang ganti.
Karena di Injil bukan dibawa, bukan disuruh, tapi Yesus pergi. Nah, yang menjadi penting justru itu syairnya dilakukan supaya orang bisa menikmati. Dan kenapa dilakukan? Bicara bukan hanya kepada otak, tapi juga kepada hati. Udah ya? Tuh Bu Ivon udah ngasih tanda. Ya, silakan Pak Narto. Baik, terima kasih Pak Seto. Malam hari ini kita lebih mengerti lagi ya bagaimana runutan peristiwa penyelamatan oleh Yesus Kristus. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan tutup pertemuan malam hari ini. Minggu depan jangan lupa kita kembali ke Sumbil lagi ya. Nanti pelan-pelan kalau bisa di Stefanus kita persiapkan lagi ya. Ya, kita tutup dengan doa. Iya. Langsung Gaby aja, tutup doa ya. Ditutup dengan doa makan juga. Kita akan perjamuan Paskah juga. Bapak Ibu, saya mengajak kita berdiri bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang hidup kami. Jadi kami menikmati hari ini dengan baik, semua berkat karunia-Mu. Juga kami telah menerima semua berkat daripada-Mu ya Tuhan. Di Paskah, dalam masa Paskah, dari Prapaskah hingga Paskah, kami semua menjalani dengan baik. Kami sudah merayakan hari iman untuk menyelamatkan kami ya Tuhan, penembusan dari salib dan pesta perayaan-Mu dengan kebangkitan. Kami bersama-sama untuk menikmati rahmat-Mu kepada kami dan kebangkitan. Di malam hari ini juga kami boleh berjumpa lepas pribadi dengan pertemuan. Kami bersyukur Tuhan karena mengaruniakan kami kesehatan sehingga kami berjumpa dalam keadaan Tuhan. Engkau telah menaburkan firman-Mu malam hari ini. Firman yang ditaburkan hari ini menjadi rema dalam kehidupan dan perjalanan hidup kami selanjutnya. Berkatilah hamba-Mu Paseku agar melalui dia jiwa yang telah diselamatkan untuk memberitakan Allah Tuhan. Berkati kali lepas pribadi pada malam hari ini. Luar biasa ini, semoga kami bersatu dalam pertemuan-pertemuan berikutnya dan berikan kerinduan untuk terus membaca firman. Dan terima kasih juga Tuhan, berkatilah santapan malam yang disediakan, kekuatan bagi raga kami sehingga kami mampu beraktivitas dan makanan ini menjadi penguatan untuk saling bersatu Kristus. Nama-Mu Tuhan hari esok ini dan sepanjang segala masa. Amin. Kesatukan doa Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada kami dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Selamat menikmati. Silakan yang disediakan, mewakili semua yang disediakan. Bapak Ibu sekalian, sampai minggu depan yang ikut di Zoom ya. Minggu depan kita lanjut dengan pertemuan Malam. yang Terima sesi-sesi kasih. yang berikutnya. Sampai minggu depan. Terima kasih Pak Narto, terima kasih Pak Seto, dan